Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan materi kelima dan juga keenam dari bab fonetik. Yang pertama yaitu ada cara fonasi, yang kedua yaitu ada klasifikasi bunyi. Yang pertama yang saya bahas yaitu adalah cara fonasi atau biasa disebut dengan proses pembentukan suara. Perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwa suara dihasilkan eh, oleh sistem produksi ucapan yang dibentuk oleh alat-alat ucap manusia melalui proses pembentukan bunyi. Proses tersebut dimulai dengan formulasi pesan atau biasa disebut dengan iden dari otak manusia. Kemudian pesan tersebut akan diubah menjadi perintah-perintah yang diberikan kepada alat-alat ucap sehingga menghasilkan bunyi ucapan yang sesuai dengan pesan yang ingin disampaikan oleh orang tersebut. Bunyi bahasa menyangkut getaran udara atau biasa disebut dengan amplitude yang menghasilkan gelombang-gelombang atau frekuensi bunyi sehingga dapat diterima oleh alat pendengaran manusia. Adapun proses pembentukan suara ada 3 subproses, yaitu yang pertama ada pembangkitan sumber, yang kedua ada artikulasi, dan yang ketiga ada radiasi. Lanjut, organ tubuh yang terlibat dalam proses produksi suara ada meliputi beberapa, yaitu diantaranya ada paru-paru, tenggorokan, laring, faring, rongga hidung, dan rongga mulut. Ada terdapat suatu lintasan yang terdiri dari faring, yaitu koneksi antara kerongkongan dan juga mulut. Bentuk lintasan bisa saja berubah sesuai dengan pergerakan dari rahang. Tidak hanya rahang, bisa juga dari lidah, bibir, dan organ internal lainnya. Dalam proses menghasilkan suara, paru-paru akan mengembang dan mengempis untuk menyedot dan mengeluarkan udara. Udara yang dihembuskan oleh paru-paru biasanya keluar melewati suatu daerah yang dinamakan dengan glotal atau biasa disebut dengan laring. Pita suara pada keadaan ini bervibrasi atau bergetar, menghasilkan berbagai gelombang suara. Udara kemudian melewati lorong yang dinamakan dengan faring. Dari faring, udara melewati 2 lintasan, yaitu melalui hidung dan melalui rongga mulut. Lidah, gigi, bibir, dan hidung bertindak sebagai modulator untuk menghasilkan berbagai bunyi yang berbeda. Pembentukan suara dimulai dengan adanya hembusan udara yang dihasilkan oleh paru-paru. Dan cara kerja dari pembentukan suara ini hampir mirip dengan sistem piston atau pompa yang ditekan untuk menghasilkan tekanan udara. Pada saat vocal cord berada dalam keadaan tegang, aliran udara akan menyebabkan terjadinya vibrasi pada vocal cord yang menghasilkan bunyi ucapan yang disebut dengan Zois pitch sound. Pada saat vocal cord berada dalam keadaan lemas, aliran udara akan melalui daerah yang sempit pada vocal tract dan menyebabkan terjadinya turbulensi atau biasa disebut dengan getaran. Oleh sebab itu, dari adanya getaran tersebut, maka muncul suara. Mungkin kurang lebih seperti itu proses terbentuknya dari fonasi atau proses pembentukan suara. Mohon maaf. Selanjutnya ada klasifikasi bunyi. Masih berkaitan dengan cara fonasi tadi, klasifikasi bunyi. Klasifikasi bunyi itu adalah beberapa bentuk atau beberapa kelompok, bisa disebut dengan beberapa kelompok dari bunyi itu sendiri. Adapun klasifikasi bunyi
didasarkan berbagai macam kriteria. Yaitu yang pertama itu adalah ada tidaknya gangguan. Dilihat dari ada tidaknya gangguan ketika bunyi diucapkan, bunyi dapat dikelompokkan menjadi dua lagi. Yang pertama yaitu ada bunyi vokoid dan juga bunyi kontoid. Bisa dilihat pada makalah, bunyi vokoid itu adalah bunyi yang dihasilkan tanpa melibatkan penyempitan atau penutupan pada daerah artikulasi. Lalu bunyi kontoid itu adalah bunyi yang dihasilkan dengan cara melibatkan penyempitan atau penutupan pada daerah artikulasi. Jadi kebalikannya, bunyi vokoid itu tanpa melibatkan penyempitan atau juga penutupan pada daerah artikulasi, sedangkan bunyi kontoid itu adalah bunyi yang dihasilkan dengan cara melibatkan penyempitan atau penutupan pada daerah artikulasi. Selanjutnya, klasifikasi bunyi yang kedua itu adalah mekanisme udara. Yang dimaksud dengan mekanisme udara itu adalah dari mana asal datangnya udara yang menggerakkan pita suara kita sebagai sumber bunyi. Dari kriteria mekanisme udara tersebut, bunyi-bunyi bahasa bisa dihasilkan dari 3 kemungkinan mekanisme udara, yaitu yang pertama adalah mekanisme udara pulmolis, yang kedua ada mekanisme udara laringal atau faringal, lalu yang ketiga itu ada mekanisme udara oral. Mekanisme udara pulmolis yaitu adalah udara yang dari paru-paru menuju keluar. Mekanisme udara pulmolis biasanya itu terjadi pada hampir semua bunyi-bunyi bahasa di dunia. Lalu ada mekanisme udara laringal atau faringal. Itu adalah udara yang datang dari laring atau faring. Caranya glotis ditutup terlebih dahulu, kemudian rongga mulut ditutup pada velum atau uvula, velik juga ditutup, kemudian rongga laring dan faring diperkecil dengan menarik akar lidah ke belakang dan menaikkan jakun. Lalu pada saat itulah terjadi pemadatan udara dalam rongga laring dan faring, sehingga apabila salah satu tutup dibuka, glotis, velum ataupun velik, udara akan keluar meninggalkan rongga laring dan faring sehingga menyebabkan adanya munculnya suara atau bunyi. Selanjutnya itu ada mekanisme udara oral. Mekanisme udara oral yaitu udara yang datang dari mulut. Caranya dengan menutup rongga mulut pada velum dan salah satu tempat di depan. Kemudian rongga mulut diperkecil sehingga terjadi adanya pemadatan udara. Lalu apabila salah satu ditutup atau dibuka, maka udara akan keluar meninggalkan rongga mulut sehingga memunculkan bunyi atau suara. Selanjutnya ada klasifikasi bunyi yang ketiga, yaitu ada dari arah udara. Dari arah udara, klasifikasi bunyi dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu bunyi agresif dan bunyi ingresif. Bunyi agresif dihasilkan dari arah udara menuju keluar melalui rongga mulut atau rongga hidung. Sedangkan bunyi ingresif adalah bunyi yang dihasilkan dari arah udara masuk ke dalam paru-paru. Misalnya ketika kita bicara sambil terisak, kita dapat menghasilkan bunyi ingresif. Lalu selanjutnya itu ada klasifikasi bunyi dari pita suara. Dilihat dari bergetar tidaknya pita suara ketika bunyi dihasilkan, bunyi itu dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama itu ada bunyi mati atau bunyi tak bersuara, lalu yang kedua itu ada bunyi hidup atau bunyi bersuara.
Maksud dari bunyi mati itu adalah bunyi yang dihasilkan dengan pita suara tidak melakukan getaran membuka menutup sehingga getaran tidak signifikan. Lalu yang kedua itu ada bunyi hidup atau bunyi bersuara, yaitu adalah bunyi yang dihasilkan dengan pita suara melakukan gerakan membuka dan menutup sehingga bergetar secara signifikan. Selanjutnya yang kelima itu ada klasifikasi bunyi dengan melalui lubang lewatan udara. Klasifikasi bunyi dengan lubang lewatan udara ini dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu bunyi oral, yang kedua itu ada bunyi nasal, dan yang ketiga itu ada bunyi sengau. Lalu selanjutnya itu ada bagian keenam dari klasifikasi bunyi, yaitu ada mekanisme artikulasi. Maksud dari mekanisme artikulasi adalah alat ucap mana yang bekerja atau bergerak ketika menghasilkan bunyi bahasa. Berdasarkan dari kriteria tersebut, itu ada bunyi dapat dikelompokkan menjadi beberapa, diantaranya yaitu ada bunyi bilabial, lalu ada bunyi labiodental, lalu ada bunyi apikodental, ada bunyi apikoalveolar, lalu ada bunyi lamino palatal, lalu ada bunyi dorsovelar. Selanjutnya ada bunyi dorso-uvular, bunyi laringal, bunyi glotal. Dari pengelompokan tersebut, bunyi yang pertama itu ada bunyi bilabial, yaitu bunyi yang dihasilkan oleh keterlibatan bibir bawah dan bibir atas. Lalu ada bunyi labiodental, itu adalah bunyi yang dihasilkan oleh keterlibatan bibir bawah dan gigi atas. Selanjutnya itu ada bunyi apikodental atau bunyi yang dihasilkan oleh keterlibatan ujung lidah dan gigi atas. Lalu setelah apikodental itu ada bunyi apikoalveolar atau bunyi yang dihasilkan oleh keterlibatan ujung lidah dan gusi bagian atas. Selanjutnya itu ada bunyi laminopalatal atau bunyi yang dihasilkan bunyi laminopalatal, yaitu adalah bunyi yang dihasilkan oleh keterlibatan tengah lidah bagian tengah, dan juga langit-langit yang keras. Lalu ada bunyi dorsovelar atau bunyi yang dihasilkan oleh keterlibatan pangkal dari lidah dan juga langit-langit yang melunak. Selanjutnya itu ada dorso-uvular, yaitu bunyi yang dihasilkan oleh keterlibatan pangkal lidah, juga anak tekak atau uvula. Selanjutnya lagi ada bunyi laringal, itu adalah bunyi yang dihasilkan atau disebabkan oleh keterlibatan dari tenggorokan atau laring. Terus ada bunyi glotal, yaitu bunyi yang dihasilkan oleh keterlibatan lubang atau celah glotis pada pita suara.